Ibu negara gue nih, gak jaim, Ibu Iriana Joko Widodo ajari sejumlah ibu negara joget Nusantara. Goyang Bu! Selamat datang di Indonesia. Saya bahagia menyambut kehadiran Ibu dan Bapak di Pulau Bali. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu merasakan kearifan lokal dari Indonesia. Saya menyebutnya kehidupan berkelanjutan. Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya, yang memiliki keunikan tersendiri, syarat dengan filosofi dan nilai-nilai kehidupan. Musik tradisional yang menyambut Bapak dan Ibu adalah salah satu kesenian khas Bali. Alat yang bernama gamelan namanya rindu. Alat yang dimainkan terbuat dari bambu yang ramah lingkungan. Alunan harmoni suara rindu dapat membawa kita seolah menyatu dengan alam dan menghasilkan harmoni. Harmoni ini adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang rukun dan toleran di tengah perbedaan. Kehadiran sejumlah ibu negara di konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 Bali juga ikut menarik perhatian. Salah satunya momen ibu negara Iriana berjoget-joget saat membimbing pendamping delegasi berbagai negara juga ikut disorot. Pantauan dari laman Tribun dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Iriana Joko Widodo menyambut kembali pendamping delegasi untuk melihat kearifan lokal Indonesia di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, Selasa 15 November 2022. Ibu Iriana mengenakan pakaian Nusantara yang dipadukan dengan kain tenun Bali saat menyambut langsung dan bersalaman dengan para pendamping setibanya di lobi kedatangan. Mereka yang hadir yaitu pendamping Presiden Spanyol, Madam Maria Begoña Gómez Fernández, pendamping Presiden Turki, Madam Emin Erdogan, pendamping Perdana Menteri Jepang, Madam Yuko Kishida, pendamping Presiden Komisi Eropa, Heiko von der Leyen, pendamping Presiden Republik Korea, Madam Kim Kon-hee, hingga pendamping Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Madam Peng Liyuan. Usai disambut dan bersalaman dengan Ibu Iriana, tamu menyaksikan demo kerajinan daun lontar, proses membatik hingga proses menenun. Kata Ibu Iriana mengawali sambutannya pada acara tersebut, "Selamat datang di Indonesia, saya bahagia menyambut kehadiran Ibu dan Bapak di Pulau Bali." Ibu Iriana juga turut menjelaskan salah satu alat musik tradisional yang ditampilkan untuk menyambut kedatangan para pendamping di tempat acara. Kata Ibu Iriana, alat yang bernama gamelan ini alat yang terbuat dari bambu yang ramah lingkungan. Alunan harmoni suara ini dapat membawa kita seolah menyatu dengan alam dan menghasilkan harmoni. Harmoni ini adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang rukun dan toleran di tengah perbedaan, kata Ibu Iriana. Di antaranya adalah mamanoken, musik gamelan, musik rindik Bali, musik gondang Batak, tarian merak, tarian tortor. Di momen itulah, sesekali Iriana menari mengikuti gerakan sejumlah tari tradisional yang diperkenalkan. Ibu negara Iriana Joko Widodo memang sempat terjatuh di tangga pesawat setibanya di Bandara Ngurah Rai, Senin 14 November. Pasca insiden itu, Sekretariat Presiden memastikan kondisi ibu negara dalam keadaan baik. Wali Kota Solo yang juga anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, buka suara terkait penyebab sang ibu Iriana terpeleset dari tangga pesawat. Menurutnya, acara yang begitu padat membuat para pejabat tinggi negara terlalu lelah. Tak terkecuali ibu negara Iriana yang harus mendampingi Presiden Jokowi di berbagai agenda. Tapi alhamdulillah kondisi ibu negara baik-baik saja kok. Bahkan Iriana menerima kedatangan Ibu Negara Republik Korea, Madam Kim Kon-hee, di Hotel The Apurva Kempinski. Momen kebersamaan keduanya dirilis dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden. Tiba sekira pukul 16.30 WITA, Ibu Iriana menyambut langsung kedatangan Madam Kim Kon-hee di lobi kedatangan. Selanjutnya, Iriana Jokowi dan Madam Kim menuju pendopo hotel untuk melakukan sesi foto bersama. Selepas itu, Ibu Iriana mengajak Madam Kim untuk melihat sejumlah penampilan budaya Indonesia. Di antaranya adalah pertunjukan gamelan Bali dan tarian penyambutan Panyembrama. Selain itu, keduanya juga ikut melihat sejumlah kain tenun endek Bali dan juga kerajinan silver Bali yang ditampilkan di sebuah gebyok. Ibu Iriana dan Madam Kim kemudian menuju ruang Kashi untuk melakukan jamuan minum teh bersama.
Selama berbincang dan menikmati jamuan minum teh, Iriana dan Kim diiringi alunan musik biola, juga sasando yang membawakan sejumlah lagu-lagu tanah air. Di antaranya adalah lagu Tanah Air, Angin Mamiri, Bengawan Solo, Sempurna, hingga Cinta Kan Membawamu. Usai jamuan minum teh, Ibu Iriana kemudian mengantarkan Madam Kim yang akan kembali ke hotel tempatnya bermalam selama di Bali. Jadi bagaimana menurut Anda? Benar apa kata Irma Chaniago, elektabilitas Nasdem makin anjlok ke dasar jurang, kini tinggal 2, sekian, dan makane ojo kesusu drone nasdron. Kita akan menanyakan kepada responden jika pemilihan partai dilakukan hari ini dari partai politik apa yang Ibu atau Bapak pilih. Secara spontan, pilihan dari responden yang paling tinggi di sini adalah PDI 19%, kemudian nomor 2 ada Gerindra di 10,3, kemudian ada Golkar di 7,4, kemudian ada PKB di 6,5, dan ada PKS 6,2 dan Demokrat 5,2. Ini secara spontan. Kemudian kita berikan pilihan nama partai. Pilihan nama partai PDI masih nomor 1, naik di angka 23,2, kemudian ada Gerindra di 12,5. Golkar, PKB dan PKB bersaing di posisi ketiga. Golkarnya 9,9, PKB-nya 9%. Kemudian Demokrat di sini posisi keempat 7,5 dan PKS 7,1 dalam margin of error. Dan undecided-nya sudah di angka 20,3. Dibandingkan hasil pemilu 2019 yang lalu yang naik, di sini terlihat ada PDI naik dari 19,3 ke 23,2. Gerindra sebenarnya stagnan, kemudian Golkar turun dari 12,3 ke 9,9, PKB dalam margin of error 9,7 ke 9, Nasdem yang cukup turun dari 9 ke 3,2, kemudian ada PKS, Demokrat terlihat stagnan, dan PAN di sini terlihat turun. Partai Nasdem mempersilahkan rakyat yang menghukum kalau pilihan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden adalah kesalahan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi satu-satunya orang yang kini sudah dideklarasikan sebagai capres pada Pilpres 2024. Keputusan itu menimbulkan pro dan kontra dalam internal Nasdem ataupun di masyarakat. Kata Waketum Nasdem Ahmad Ali Rabu 9 November, ketika Nasdem memutuskan Anies banyak pro kontra, jadi selalu saya bilang ya sudahlah, kalau memang keputusan Nasdem memilih Anies ini salah, biarkanlah rakyat Indonesia yang menghukum Nasdem. Ali meminta agar pihak lain tidak menghina keputusan Nasdem yang memutuskan mendeklarasikan Anies sebagai capres. Dia berharap pihak lain tidak membuat kegaduhan dengan berbekal keputusan Nasdem ini. Lebih jauh, Ali mengingatkan jika Nasdem selaku parpol memiliki kedaulatannya sendiri dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, kata dia, jika memang keputusan ini salah, Nasdem akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka putuskan untuk Pilpres 2024. Nggak usahlah nunggu sampai 2024, hal itu sudah mulai terbukti kini. Rakyat sudah mulai menghukum Nasdem lewat elektabilitasnya yang makin lama makin tajam menukik ke bawah alias anjlok. Dalam catatan pemberitaan detik.com Senin 7 November, elektabilitas Nasdem turun dari perolehan suara mereka di 2019. Ada 2 survei terkini yang menggambarkan penurunan elektabilitas Nasdem. Beberapa waktu lalu, aktivis Prodem Adam Syah Wahab menunjukkan klip video diskusi lawas pengamat politik Universitas Indonesia Rocky Gerung. Dalam video tersebut, Rocky mengatakan jika Nasdem pada akhirnya akan mengusung Anies sebagai capres. Kata Rocky, misalnya tiba-tiba Nasdem secara radikal mencalonkan Anies capres 2024. Kemudian Irma Suryani Chaniago yang merupakan kader Nasdem tidak setuju dan membantah dengan keras ramalan dari Rocky tersebut. Irma berkata, Rocky ngomong apa sih? Ini badut kok dipelihara di sini. Mana ada Nasdem mencalonkan Anies? Tapi kini lihat betapa partai Irma Suryani Chaniago mencalonkan Anies melawan perintah Jokowi yang mengatakan ojo ke susu. Jadi sebuah antitesis sekali bukan? Pernyataan Irma Chaniago dulu yang sempat begitu jijik ketika nama Nasdem dihubungkan dengan nama Anies.
Sementara itu, Litbang Kompas mengadakan survei soal tren pilihan partai politik. Survei tersebut dilakukan 24 September sampai 7 Oktober 2022 dengan sebanyak 1.200 responden di 34 provinsi. Hasil survei tersebut menunjukkan elektabilitas Nasdem 0,3% lebih tinggi dari ambang batas lolos parlemen atau parliamentary threshold, yaitu di angka 4%. Kemudian, Saiful Mujani Research Center (SMRC) juga merilis hasil survei terkait tingkat elektabilitas parpol di pemilu 2019 dan perbandingannya dengan saat ini. Survei yang dilakukan secara tatap muka 3-9 Oktober 2022 dengan melibatkan 1.220 responden ini menyajikan elektabilitas Nasdem di angka 5,4%. Melihat penurunan tersebut, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengaku tak heran dengan survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indekstat yang menempatkan Nasdem hanya memperoleh 2,1%. Karena dia sudah memperkirakan bahwa lebih banyak dampak negatif yang akan diterima oleh Nasdem dibandingkan dampak positifnya ketika mengusung Anies sebagai capres. Fernando menilai Anies itu bukan capres ideal yang berharap bisa memberikan efek ekor jas kepada suara Nasdem. Karena menurut Fernando Emas, Anies akan lebih bisa diterima dan memberikan manfaat ketika Partai Keadilan Sejahtera yang mengusungnya, karena para pendukungnya akan tetap solid dan bahkan akan menerima limpahan dukungan dari para pendukungnya. Ia menilai para pendukung Anies sangat kecil kemungkinannya memberikan dukungan kepada Nasdem karena lebih baik bagi mereka untuk memilih PKS. Fernando menyarankan sebaiknya Nasdem segera melakukan evaluasi dukungannya kepada Anies sebagai capres 2024 yang akan datang. Ya begitulah akibatnya mengusung orang yang mempunyai latar belakang yang negatif. Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh 1-2 orang, tapi keberlangsungan Partai Nasdem sudah mulai terancam, bahkan akan terancam tak lolos parlemen. Jadi bagaimana menurut Anda? Bu, tokoh internal Partai Demokrat yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atau bisa jadi tokoh di luar Partai Demokrat dan PKS seperti Sandiaga Uno yang bakal mengulang